Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkau yang senantiasa memberkati, dan Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami untuk mengenal, memahami firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, dan ini merupakan epistel untuk Minggu Letare 10 Maret 2024 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam segala kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur dinamakan juga dengan Mizmor, yang banyak berisikan tehillim atau syair dan nyanyian yang dinyanyikan secara personal ataupun komunal, yang didasarkan atas pengalaman hidup pemazmur sendiri. Bukan merupakan khotbah ataupun doktrin sama seperti yang dituliskan oleh surat-surat Apostel Paulus. Tidak sama seperti itu. Jadi tehillim yang dinyanyikan oleh pemazmur berisikan beragam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu mereka selalu menyanyikan dan selalu menggambarkan pengalaman hidup itu sebagai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan pemazmur sendiri. Contohnya berkaitan dengan doa pengakuan dosa, ucapan syukur atas kasih Tuhan, nyanyian pengajaran, nyanyian puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Begitu juga dengan konteks penulisan buku Psalmen ini atau Mazmur ini, sekalipun nama Daud berulang-ulang muncul dalam kitab Mazmur, namun kita perlu ketahui ada beberapa tokoh yang juga terdapat dalam kitab Mazmur, yaitu Asaf, Bani Korah, dan Salomo. Namun dalam waktu penulisan kelihatan siapa sebenarnya yang muncul tokoh-tokoh dalam kitab Mazmur tersebut. Dan konteks penulisan kitab Mazmur ini adalah pada masa pembuangan ke Babel. Karena itu penyembahan bangsa itu berisi ucapan syukur ketika datang bersekutu dalam bait suci di Yerusalem, di mana mereka mengingat betapa besar kasih setia Tuhan menyertai mereka ketika mereka di dalam pembuangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 107 berisikan pengalaman hidup pemazmur dan persekutuannya kepada Tuhan. Ada 4 pengalaman hidup yang dia sampaikan dalam Mazmur 107 ini. Yang pertama,
seperti orang yang mengembara di padang gurun yang mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, seperti orang yang terkurung dalam sengsara dan besi namun dilepaskan. Dan yang ketiga, seperti orang yang tersiksa karena penyakit namun sembuh. Dan yang keempat, seperti orang yang mengarungi laut namun mereka melihat pekerjaan Tuhan. Dan konteks nats ini Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22 merupakan pengalaman pemazmur seperti orang yang sakit oleh kelakuan mereka yang berdosa. Dan memang kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 107 ini ayat 17 sampai ayat yang ke-22, kalau kita lihat dalam bahasa Batak dikatakan maoto. Namun pada akhirnya menerima kesembuhan dari Tuhan. Karena itu kita bisa melihat ada beberapa bagian dari nats firman Tuhan di sini. Yang pertama, pengalaman seseorang yang sakit karena kelakuan akibat dosa dan kejahatan atau kesalahan. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan disembuhkannya lah mereka. 19 sampai ayat yang ke-20. Mereka bersekutu kepada Tuhan di hadapan Tuhan dan mereka bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali sebenarnya pengalaman kita dalam kehidupan ini. Pengalaman karena sakit akibat dosa itu juga bisa dirasakan oleh banyak orang percaya. Sakit dalam bahasa Alkitab dan maoto dalam bahasa Batak dan dalam bahasa aslinya dikatakan ewilim. Jadi kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, dosa adalah penyebab tunggal segala permasalahan di dunia ini yang diwujudkan dalam berbagai cara. Jadi seorang pengkhotbah atau penginjil Dr. Martin Lloyd-Jones melihat representasi ketiga dari dosa-dosa sebagai penyakit. Inilah penyakit jiwa, penyakit kemanusiaan, dan penyakit kehidupan. Dosa bukan hanya menyangkut pemberontakan, namun juga pelanggaran, suatu tindakan yang disengaja dan terus-menerus bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga merusak jiwa seseorang. Paradoksnya yang luar biasa adalah setiap orang yang mengejar kebahagiaan, namun akibatnya adalah ketidakbahagiaan karena tidak dicari dengan cara yang benar. Orang yang mencari yang terbaik namun menemukan yang terburuk. Dan mengapa dikatakan sakit? Kondisi ini menunjuk kepada seseorang yang sakit karena dosa. Kita bodoh karena berbuat dosa dan mendatangkan penderitaan pada diri sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang sakit karena virus, dan kita tahu dari mana virus itu berasal. Namun orang tertentu dapat dikatakan bodoh jikalau sudah tahu bahwa sakit karena virus bisa terjadi, namun mereka selalu melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan sakit itu. Kita tahu bahwa virus itu berasal dari debu, dari kotoran, tapi kita selalu hidup dalam hal yang kotor seperti itu. Dan demikian juga kita dapat ambil contoh, kita tahu bahwa traffic light itu adalah diciptakan untuk menciptakan keteraturan ketika berkendaraan. Namun masih ada saja orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, kalau berbicara tentang dosa yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini,
Bangsa Israel jelas sekali mengetahui bahwa ada hubungan antara sakit dan dosa. Karena itu, kalau seseorang dikatakan sakit akibat dosa, bukan hanya tubuhnya yang sakit, tetapi jiwanya juga ikut sakit. Dan kalau kita perhatikan kemudian di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, dikatakan jelas sekali dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-20 tentang belas kasih Tuhan yang mampu menyembuhkan. Hanya dengan berseru-seru kepada Tuhan dan berdoa, itu merupakan jalan satu-satunya supaya sembuh dari sakit akibat kelakuan yang berdosa. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap orang percaya, supaya mereka menjadi umat kesayangan Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Dan Allah akan menyembuhkan setiap orang percaya ketika dalam kesesakan dan kecemasan akibat dosa. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Dia akan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan kita. Dia akan membereskan dosa kita dan mengampuni kita dan memberikan kita hidup yang baru. Dan disampaikan dalam firman ini, firman-Nya yang menyembuhkan, firman-Nya yang dapat memulihkan dari kecemasan. Dan kita lihat kembali di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 tentang ucapan syukur dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada respons yang sering ditunjukkan oleh orang yang menerima pertolongan Tuhan, yakni dengan mengucap syukur dan bersorak-sorai. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam hal ini karena telah menerima pertolongan Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang dilakukan oleh orang yang menerima pertolongan Tuhan. Yang pertama, mengucap syukur melalui pujian kepada Tuhan, walaupun hal ini bukanlah merupakan hal yang sulit dan sama sekali juga bisa dikatakan sangat mudah. Nama Tuhan harus dimuliakan dan dikuduskan ketika kita memuji Tuhan. Dan sepantasnya sukacita berseru kepada Tuhan itu harus benar-benar kita tunjukkan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan karena belas kasih Tuhan senantiasa menunjukkan sukacita, ucapan syukur dalam kehidupannya. Dan yang kedua, memberikan persembahan berupa ucapan syukur. Bukti seseorang bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan. Memang banyak sekali cara bangsa itu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam Imamat pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Namun kalau kita berbicara tentang persembahan, ada banyak sekali cara kita untuk menunjukkan bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu harus kita aplikasikan dengan memberikan ucapan syukur dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan berbagai macam cara menurut refleksi iman kita masing-masing. Dan yang ketiga, menceritakan kebaikan Tuhan atau pekerjaan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Hal ini dilakukan bukan untuk berkhotbah atau mengajarkan orang lain untuk mengerti atau mengenal kebaikan Tuhan, tetapi lebih kepada sebuah kesaksian hidup kita sendiri sebagai orang percaya, supaya setiap orang yang sudah menerima belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan bisa menunjukkan dengan caranya masing-masing, menceritakan dengan caranya masing-masing bagaimana dia pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, sama seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam kitab ini. Dan setiap orang yang sudah memiliki pengalaman masing-masing tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa, hendaknya merefleksikan kebaikan Tuhan dengan cara yang baik dan mengaplikasikan imannya kepada Tuhan
sebagai Allah yang kekal dan berkuasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita adalah Minggu Letare yang artinya bersukacita. Karena itu kita diajak untuk tetap bersukacita dalam keadaan pengharapan, dalam keadaan sakit maupun senang, sehingga setiap orang percaya benar-benar bisa menunjukkan baktinya kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan topik Minggu Letare ini adalah Yesus semakin besar tetapi aku semakin kecil. Kalau kita hubungkan dengan Evangelium minggu ini, bagaimana sikap Yohanes yang merendahkan dirinya dan menganggap dirinya bukanlah siapa-siapa, dan itulah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melakukan dosa, itu akan membuat kita semakin paham bahwa kita ini sebenarnya akan jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dosa itu adalah sebagai sakit yang bisa merusak jiwa dan tubuh kita, maka kita harus berseru dan kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu menyembuhkan kita dari dosa dan memberikan pengampunan yang sejati bagi setiap orang percaya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.